Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya di sini saya Reza Itham menemani sobat semuanya dalam kanal informasi terbaru kami yaitu Ombus, obrolan meteorologi dan geofisika di Sumatera Utara. Sobat BMKG sekalian, ini adalah episode perdana kami. Untuk itu dengan sangat bangga di sini kami telah mengundang narasumber spesial kami. Telah hadir bersama kita di sini Bapak Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 1 Medan, Bapak Hendro Nugroho, STMSI. Halo Bapak. Halo, baik dan selamat sore. Sore Bapak, selamat datang dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak telah hadir di podcast perdana kita di sela-sela kesibukan Bapak yang saya dengar baru pulang ya Pak ya dari survei gempa bumi merusak di Tapanuli Utara. Oke Bapak, jadi pada kesempatan ini Pak kita mengambil tema siaga bencana geohidrometeorologi di Provinsi Sumatera Utara. Nah Pak Hendro, jadi memang dari bulan Agustus nih Pak, sepengetahuan saya saja dari bulan Agustus hingga saat ini sudah banyak sekali terjadi bencana-bencana di Sumatera Utara. Ada banjir Nias, banjir juga di Tapanuli Selatan, juga yang baru-baru ini juga banjir di Kota Medan, dan yang terbaru, yang baru saja Bapak dari sana ya Pak, kasus gempa bumi signifikan yang terjadi di Tapanuli Utara. Nah, menjadi pertanyaan di sini adalah, apakah ini berhubungan Pak dengan tema kita kali ini? Apakah bencana-bencana ini berhubungan dengan bencana geohidrometeorologi itu Pak? Ya, terima kasih Mbak Ida. Ya, saya rasa ini sambutan luar biasa kepada saya telah menjadi kepala balai sejak 23 Agustus kemarin. Langsung disambut bencana-bencana itu. Mudah-mudahan tidak menjadi bencana-bencana di kemudian hari. Amin. Nah, saya kira bencana-bencana yang telah terjadi di Sumatera Utara itu semuanya betul terkait dengan bencana hidrometeorologi. Terkait dengan bencana hidrometeorologi, kita ketahui bahwa sejak bulan Agustus sampai September sudah beberapa daerah sudah memasuki musim penghujan dan di puncaknya di bulan November. Kemudian terkait dengan bencana gempa bumi, kita kan sama-sama tahu bahwa gempa bumi tidak dapat diprediksi, tapi kita harus siap bahwa kita hidup di daerah bencana gempa bumi dan kita untuk antisipasi itu semua harus siap siaga mitigasi bencana dalam hal kesiapsiagaan kita untuk memprepare diri kita sendiri, terutama diri kita sendiri dan stakeholder yang terkait. Misalkan BMKG memberikan informasi peringatan dini cuaca. Peringatan dini cuaca telah diberikan BMKG sejak jauh-jauh hari. Ada peringatan 7 hari, peringatan 3 hari, peringatan 3 hari itu sudah ada peringatan dininya, kemudian peringatan 1 hari, peringatan 2 jam, itu sudah ada berbasis dampak. Nah, ini adalah peran-peran BMKG. Kemudian dari situ peran BMKG untuk geofisika itu memberikan informasi-informasi secara update, secara real time. Jadi begitu gempa terjadi, itu dalam waktu 3 menit kita sudah bisa memastikan apakah gempa itu di mana terjadinya, berapa besarnya, dan apakah berpotensi tsunami atau tidak. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita sosialisasikan ke masyarakat bahwa masyarakat harus pertama jangan percaya hoax, gitu. Harus mengakses info BMKG. Kemudian yang kedua, kita kerjasama dengan stakeholder, ya, dengan BPBD, dengan TNI, dengan Polri, dengan semua, dengan Pemda terkait dengan literasi, edukasi terkait dengan kebencanaan ini. Oke, baik Pak. Jadi memang sudah berbagai jenis info baik itu potensi atau warning cuaca yang telah diberikan oleh BMKG dan juga sudah sampai ke stakeholder. Nah ini kan tentu saja informasi ini muaranya ke masyarakat. Ya. Nah peran seperti apa Pak yang harus dilakukan oleh sobat BMKG di rumah mungkin? Oke. Nah,
Sobat BMKG di rumah, hal sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, Sobat BMKG harus tahu saya tinggal di daerah mana. Kan bencana itu ada historisnya. Saya daerah bencana. Kalau saya daerah tinggal di pinggiran sungai, apakah sungai itu banjir? Kan sudah menjadi historis. Apakah saya tidak tinggal di daerah gempa? Ya, Sumatera Utara ini dilewati jalur gempa. Dan itu adalah semua potensi bencana itu selalu ada. Jadi kita persiapan mitigasi bencana dulu. Jadi setiap warga, setiap individu adalah memahami saya tinggal di mana. Kemudian yang kedua, siapkan diri terhadap jika terjadi potensi bencana itu terjadi. Jadi siapkan tas bencana yang kita sosialisasikan di mana, di kegiatan-kegiatan kita SFG maupun SLCN dan sebagainya. Tas bencana itu isinya adalah ijazah, hal-hal penting yang terkait dengan dengan dokumen, terus makanan dan sebagainya. Dan yang kedua adalah mengakses info BMKG. Nah, info BMKG ini penting supaya kita terhindar dari hoax. Jadi setiap saat saya himbau kepada sobat BMKG itu kita sudah hadir, BMKG ini sudah menyediakan kanal-kanal informasi dapat dengan mudah diperoleh. Misalkan dari info BMKG, dari kanal-kanal Instagram, kemudian Twitter, Facebook, TikTok, dan kayak podcast ini adalah suatu hal yang luar biasa yang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah untuk bencana banjir ya, misalkan untuk menghadapi bencana banjir ini kan sudah musim-musim mendekati November dan musim-musim hujan. Biasakan siaga bencana. Kalau biasanya orang jaga satpam ya, pos kamling ya, pos kamling. Nah itu disiagakan juga terhadap hal-hal yang terjadi. Misalkan gini, ada orang yang mengawasi sungai, gitu ya. Jadi ada orang yang mengawasi sungai, misalkan ada pergerakan air sudah mulai naik, nah itu pukul kentongan. Bisa jadi daerahnya nggak hujan, tapi daerah hulu hujan. Nah itu adalah kalau daerahnya hujan ya pas-pasannya lebih tinggi kan. Tapi kalau daerah hulu hujan kita kan nggak tahu. Kita lagi tidur tenang langsung banjir menghantam. Nah ini adalah hal-hal yang secara simplifikasi dapat kita lakukan. Begitu. Jadi memang info BMKG ini kalau dari penjelasan Pak Hendro tadi, kalau yang saya tangkap info BMKG ini sudah sampai ke berbagai lapisan masyarakat gitu ya Pak ya. Jadi memang ada sosial media juga bisa kita akses di aplikasi info BMKG gitu ya. Jadi memang di sini Pak Hendro sendiri berharap bahwa dengan banyaknya informasi itu mitigasi bencana di masyarakat itu bisa dilakukan secara mandiri. Ya, begitu ya Pak? Betul, secara masif. Bahkan kita juga selain info BMKG, kita juga dengan stakeholder bekerjasama dengan sangat erat. Misalkan stasiun kita memberikan informasi kepada BPBD, kemudian BPBD mengirimkan informasi itu kepada gubernur, akhirnya keluar surat edaran gubernur. Surat edaran gubernur Sumatera Utara bulan Oktober setiap bulan kita ada. Nah, hal-hal inilah yang dapat kita lakukan untuk mempersiapkan masyarakatnya, mempersiapkan pemerintahnya, dan mempersiapkan seluruh stakeholder yang ada. Oke, jadi di sini kalau dilihat memang BMKG Sumatera Utara telah melakukan pembenahan strukturnya berupa kerjasama dengan berbagai instansi begitu, dan juga aktif mengedukasi di kulturnya, yaitu di masyarakatnya, begitu Pak. Betul. Dan satu lagi bahwa kita tidak hadir sebagai stasiun meteorologi,
stasiun klimatologi, apa stasiun geofisika, tetapi kita hadir stasiun meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Maksudnya gimana? Kalau saya sebagai stasiun klimatologi, info klimatologi sudah wajib diberikan. Tapi info meteorologi dan geofisika masyarakat kan tidak tahu. Saya datang ke stasiun ini, itu stasiun BMKG. Iya, betul. Nah, hal itulah yang saya kemukakan kemarin dalam kemarin SLG. rapat buletin tahunan, rapat buletin webdis. Nah itu. Nah, hal-hal itulah yang penting kita lakukan. Misalkan dari stasiun klimatologi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika itu harus, kalau ada bencana, misalkan stasiun meteorologi itu harus ada bencana geofisika, harus di stasiun itu harus terinfo, harus seluruh anggota stasiun itu harus care terhadap bencana itu. Misalkan mencari informasi dari dari balai atau dari sebagainya. Nah, kemudian membantu menyebarluaskan. Gitu. Kalau bertanya masyarakat, membantu menyebarluaskan. Nah, kalau semua stasiun MKG ini sudah memberikan masif, kemudian bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, kemudian ke masyarakat, kemudian belum kanal-kanal informasinya, saya yakin insya Allah bencana ini bisa kita minimalisasi, bahkan bisa kita mewujudkan zero victim di negara ini. Oke Pak, jadi memang kunci yaitu adalah kerjasama berbagai pihak, Ya. tidak bisa BMKG saja, tidak bisa Pemda atau Pemkot saja, Ya. tapi semua pihak harus bekerja sama untuk mewujudkan yang tadi zero victim kalau terjadi bencana. Begitu ya Pak Hendro ya. Oke, baik, terima kasih Pak Hendro atas ilmu yang telah dibagikan untuk kami semua. Semoga bermanfaat. Oke, baiklah Sobat BMKG, semoga informasi ini bermanfaat bagi Sobat semuanya. Dan informasi ini bisa menjadi bekal untuk kita semua dalam mitigasi kebencanaan hidrometeorologi ke depannya. Salam sehat selalu dan sampai jumpa di kanal podcast